Di balik kemenangan Enea Bastianini di MotoGP Qatar 2022, Minggu malam, ada jasa pria asal Kebumen. Dia adalah Mugiono yang menangani helm para pebalap MotoGP. Mugiono bertugas sebagai racing service helm KYT dan Suomi. Dia menangani helm Bastianini dan dua pebalap MotoGP lainnya, yaitu Alex Espargaro yang juga pakai helm KYT dan Francesco Bagnaia yang mengenakan helm Suomi. Tugas Mugiono di balapan MotoGP bukan hal sepele. Dia membuat helm para pebalap MotoGP nyaman digunakan sehingga pebalap fokus dan bisa juara. Terutama masalah sis itu pengaruh banget, karena terlalu ketat lama-lama di kepala sakit. Terus kalau terlalu longgar mereka nggak nyaman. Kalau kena angin bisa geser, jadi mempengaruhi dia balap, ujar Mugiono. Mugiono bilang, sebelum memulai balapan dia menanyakan dulu kepada para pebalap mengenai kenyamanan helm. Terkadang, ada pebalap yang belum oke dengan ukuran helmnya sehingga langsung ditangani oleh Mugiono agar tak terjadi masalah saat balapan. Walaupun saya sudah punya sisnya tetap saya tanyakan dulu, karena saya nggak mau dia ada masalah di motor tapi merembet ke helm, ujar Mugiono. Kalau memang helm sudah fit dan pebalap nyaman, maka Mugi tak akan mengganti ukurannya. Namun, kadang-kadang ada juga pebalap yang meminta bagian busa kepala atau pipi ditambah ketebalannya. Kalau diminta tambah ketebalan, itu saya siap. Jadi spare part pun semuanya saya sudah siap, bisa ditanganin di lokasi. Saya bawa spare partnya. Kadang-kadang busa interior helm sebelah kanan atau depan atau atas kurang fit, saya tambahkan busa 10 mm atau 20 mm tergantung permintaan pebalapnya, jelas Mugi. Selain memastikan ukuran helm para pebalap MotoGP pas, Mugi juga menyervis helm para pebalap setelah dipakai. Misalnya membersihkan helm sampai mengganti lapisan plastik pelindung kaca helm atau tear off. Setelah mereka pakai otomatis kan helmnya kotor, apalagi di Qatar ini banyak debu. Setelah mereka pakai, saya ambil, saya samperin ke pitbox masing-masing pebalap. Setelah saya ambil, saya bawa ke tempat kerja saya di racing service. Saya bersihkan, saya cek ulang, terutama bagian kacanya ada kotorannya enggak. Ada atau tidak kotorannya tetap saya bersihkan. Saya cek keseluruhan, tear off tetap saya ganti karena untuk pemandangannya supaya tidak terganggu, karena banyak kotoran yang menempel. Kembali ke helm, helm saya bersihkan, kadang-kadang ya habis dipakai balap pastikan basah, saya keringkan dulu. Total keseluruhan satu helm 10 menitan untuk membersihkan. Setelah saya bersihkan kembali, saya cek ulang semuanya, saya kembalikan ke pembalapnya. Begitu terus selanjutnya, ungkap Mugi. Adapun bagian yang dicek Mugi antara lain bagian interior yang meliputi busa pipi dan busa kepala, fungsi-fungsi mekanis seperti ventilasi, hingga tali pengikat dagu. Tahun 2021 lalu, Mugi ditugaskan di hampir seluruh seri MotoGP. Musim ini dia baru bertugas di MotoGP Qatar dan belum bisa memastikan akan menangani helm pebalap di seri MotoGP mana saja. Di MotoGP, Moto2, dan Moto3, Mugi total menangani helm dari 11 pebalap. Dalam satu seri balap, satu pebalap paling tidak disiapkan 4 helm dengan kaca yang berbeda antara lain 2 helm dengan kaca gelap, 1 helm khusus. Pabrikan Ducati mengalami nasib sial di MotoGP Qatar 2022. Dua ridernya, Francesco Bagnaia dan Jack Miller gagal finish di seri pembuka MotoGP 2022 itu. Ducati pun meminta maaf karena tidak bisa memberikan settingan motor terbaik. MotoGP Qatar 2022 menjadi ajang pembuktian bagi Ducati yang kini memiliki 8 pebalap di starting grid. Hasilnya pun tidak mengecewakan, pebalap Ducati dari tim satelit Gresini Racing, Enea Bastianini, sukses finish di posisi pertama mengungguli Honda dan KTM. Tapi berita buruknya, pebalap-pebalap dari tim pabrikan Ducati Lenovo, justru tidak bisa menyelesaikan balap DNF. Motor Bagnaia terjatuh dan juga turut menyeret motor Jorge Martin. Sementara Miller tidak menyelesaikan balap dan masuk pit lantaran mengalami problem di tunggangannya. Ducati pun meminta maaf karena tidak bisa memberikan settingan motor terbaik untuk MotoGP Qatar 2022. Dan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Kita harus mengkritik diri sendiri untuk mencoba bangkit dari semua masalah. Apa yang terjadi tak dapat diterima, dan itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Saya pikir kami telah membuat beberapa kesalahan dan itu tidak bisa terjadi untuk kedua kalinya, kata manajer tim Ducati, Davide Tardozzi.
Secara khusus, Tardozzi meminta maaf kepada Pecco Bagnaia yang gagal finish gara-gara mengalami crash. Menurut Tardozzi, itu 100% kesalahan Ducati, bukan Bagnaia yang telah 100% memberikan kemampuannya untuk tim. Kami mempercayai Pecco 100%, dia akan menjadi pebalap kami selama 3 tahun ke depan, jadi kami harus mempercayainya. Dia adalah pebalap yang sangat baik dan sangat cepat, jadi kami pikir kami memberi yang pantas dia dapatkan, motor yang memungkinkan dia berkendara dengan lancar. Jadi itu insiden crash di MotoGP Qatar 2022 adalah kesalahan kami, bukan kesalahan Pecco, sambung Tardozzi. Sebelumnya Pecco telah mencurahkan isi hatinya usai mengalami insiden di MotoGP Qatar 2022. Dalam pengakuannya, Pecco mengatakan bahwa motor Ducati Desmosedici miliknya sulit dikendarai lantaran settingannya tidak tepat. Saya bukan penguji. Saya di sini untuk menang. Saya di sini untuk fokus membalap dengan cara terbaik. Kami hanya memiliki 5 hari dan kami harus menggunakannya untuk pengujian, bukan akhir pekan balapan. Pengaturannya tidak tepat untuk trek, elektroniknya tidak tepat. Kami tidak siap. Mereka bisa memberi kami sesuatu yang lebih baik, tetapi jika kami tidak punya waktu untuk beradaptasi, kami tidak bisa melaju lebih cepat, ujar Pecco.